Ada apa dengan komunikasi pemerintah adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Pemimpin Redaksi Tempo Setriasa, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Muhammad Taufikur Rahman, dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Malam semuanya. Saya mulai dari Setri. Setri, apa dan sejauh mana perkembangan investigasi kepolisian terhadap teror kepala babi itu? Ya, setelah mendapat kiriman kepala babi 19 Maret, kita 2 hari kemudian melakukan laporan polisi. Laporan polisi di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Rupanya sehari kemudian dapat kiriman tikus lagi. Tikus, 6 tikus yang terpenggal. Nah, ya prosesnya masih berlangsung, Mas Budiman. Saya sebagai pelapor, karena kenapa saya sebagai pelapor meskipun itu dikirimkan kepada Francisca Rosana Christie, itu karena ini kami anggap adalah terhadap redaksi, bukan personal. Jadi saya sebagai pemimpin redaksi membuat laporan polisi dan sudah diperiksa. Pemeriksaannya berlanjut. Rasanya sih dengan bukti-bukti yang sudah kami berikan, polisi ini juga harapan mestinya bisa lebih cepat mengungkap. Tapi sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti terduga atau siapa belum ketahuan juga? Belum ada kabar. Belum ada kabar dan ini tidak boleh dibiarkan karena berbagai muncul spekulasi kan. Sampai Kapus Pen TNI menawarkan minta ke kita gitu. Jadi memang ini harus segera diungkap rasanya, kalau tidak akan menjadi bola liar dan tentu akan telunjuk kemana, tentu ke pemerintah. Oke, dalam refleksi Anda, kenapa Tempo kemudian diteror, dikirimin kepala babi dan kepala tikus? Dalam bayangan kami ini tidak peristiwa tunggal. Karena sebelumnya jadi host bocor alus politik, jadi senior milik Tempo, itu Hussein Abri juga pernah diteror 2 kali. Dikuntit, kaca mobilnya dipecahkan. Selain itu doxing, Mas Budiman, doxing. Dan ini tentu karena kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir sejak Pilpres sampai awal-awal pemerintahan ini, jadi des politik gitu, teman-teman Hussein, Cica dan lain-lain itu mendapat porsi dominan membuat laporan utama. Nah, terkait liputannya kita juga masih mendebak-debak nih, yang mana nih? Kita menulis 100 hari pemerintahan Prabowo, kemudian revisi Undang-Undang TNI, banjir, dan lain-lain. Tapi gini, Bung Setri, terhadap respon dari Bung Hasan Nasbi mengatakan ya udah dimasak aja. Ada gimana Anda respon? Iya, saya sudah menduga bahwa responnya akan biasa-biasa saja. Biasa saja. Tapi dengan melihat respon yang dilakukan itu, ini sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Sangat tidak punya empati. Mas Kodari, sebentar, setelah Bung Hasan ngomong bahwa dia dimasak saja, itu ada nggak sih refleksi di istana atau di KSP atau di kantor komunikasi presiden terhadap respon Hasan Nasbi itu? Saya kira bukan hanya respon spesifik ya terhadap peristiwa Tempo dan komentar dari Pak Hasan Nasbi, tetapi juga refleksi secara lebih menyeluruh. Karena memang notabene pemerintahan ini kan berjalan sekitar 4-5 bulan, itu sebetulnya sudah ada evaluasi dan diskusi di internal teman-teman pemerintahan mengenai soal komunikasi. Dan tadi Pak Sudaryono sudah menyatakan dengan sangat terbuka bahwa menteri-menteri atau kabinet diminta untuk memperbaiki komunikasi yang sudah berjalan selama ini. Dan dalam rapat kabinet pada Jumat lalu, Pak Prabowo juga memberikan pernyataan, guidance bahwa kita sebagai pemerintah tentu ada banyak kegiatan, ada banyak program-program yang sudah dilakukan. Kalau saya tidak salah itu dihitung-hitung mungkin ada 45 kebijakan barangkali. Spesifik kalau teror kepala babi ini ada koreksi atau apa? Khusus itu tidak, Pak. Tidak. Khusus itu tidak. Artinya nggak ada bicara apa-apa juga mengenai perlunya perbaikan komunikasi pemerintah secara keseluruhan. Dan sebelum dinamika isu beberapa hari ini sebetulnya di internal pemerintahan, sepengetahuan saya juga sudah ada komunikasi evaluasi termasuk rencana-rencana untuk memperbaiki dan mengoptimalkan titik-titik komunikasi yang ada ya, untuk kemudian bagaimana komunikasi itu menjadi itu gimana sih kerjanya di dalam istana itu terhadap PCO dengan istana? Apakah pagi-pagi ada brief, ada apa gitu? Kalau persisnya saya tidak tahu Mas Budiman, karena ini kan saya tidak menjadi bagian dari PCO. Ya, bahwa PCO itu dulu
sebetulnya salah satu bagian dari KSP, dari Kedeputian Komunikasi Politik, itu satu hal, tetapi pada hari ini PCO sudah berdiri sendiri dan memiliki organisasinya tersendiri. Tetapi kelihatannya itu juga yang menjadi bagian dari sebuah katakanlah evaluasi, karena memang yang namanya komunikasi itu kan sebetulnya hilir dari sebuah proses yang namanya kebijakan publik. Kebijakan publik itu ada di hulunya. Ya, kebijakan publik ada di hulunya. Nah, hilirnya itu adalah komunikasi. Walaupun kebijakan publik itu sendiri juga dia sudah punya rute komunikasinya sendiri yang saya sebut sebagai dualitas komunikasi itu. Kebijakan publik sebagai sebuah komunikasi ketika dirasakan masyarakat, dan bagaimana kebijakan publik itu ketika disampaikan kepada media atau kepada para stakeholder, itu hal yang lain lagi. Tetapi intinya begini, bahwa memang disadari adanya suatu proses yang tidak putus antara kebijakan dengan komunikasi, dan ini salah satu yang perlu diperbaiki dari pemerintahan sekarang. Baik Mbak Uni Lubis, Pemret IDN Times. Apa yang Mbak Uni baca terhadap teror terhadap Tempo dan kemudian komunikasi dari PCO itu sendiri? Ya, nomor satu, teror kepada Tempo, teror kepada media yang selama ini kritis, itu menunjukkan bahwa ada pihak yang ketakutan. Karena pemberitaan media itu ada benarnya. Ya. Sedemikian sehingga perlu dibungkam. Ditakut-takuti. Dan sengaja menunjukkan itu kepada jurnalis perempuan. 6 tuh saya rasa kan 6 tim dari podcast Bocor Alus ya, makanya 6 bangkai tikus. Tetapi yang kepala babi sengaja ditujukan kepada jurnalis perempuan karena pihak yang meneror itu saya rasa itu sangat patriotis, berpikir bahwa perempuan ini adalah titik lemah. Sehingga harus diteror yang perempuan sehingga nanti ini bisa mempengaruhi yang lain. Dan ini adalah sikap yang pengecut, ya, meneror secara spesifik jurnalis perempuan meskipun yang dituju itu adalah media, itu menunjukkan siapapun yang menjadi dalang dari teror ini adalah orang yang sangat pengecut dan ketakutan. Ya. Dan yang ketiga, saya setuju, mestinya presiden, sebenarnya gini, dalam kasus apapun, kalau ada warga, jangankan jurnalis, kalau ada warga yang mendapatkan teror, negara itu harus segera proteksi dan melindungi. Jadi saya berharap Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri tidak lebih dari 1 minggu untuk segera mengungkap siapa pelaku dan siapa dalangnya. Ini adalah bentuk yang lebih konkret terhadap statement Presiden termasuk di Hari Pers Nasional bahwa pemerintahan ini mengakui dan menghargai kemerdekaan pers. Nah ini. Taufik, sekarang Kapolri sudah memerintahkan Bareskrim untuk menyelidiki. Anda yakin bakal terbongkar? Ya, terus terang saya agak pesimis ya. Karena, Pesimis? Karena ini mungkin saya tarik ke belakang dulu, ke gambaran besar soal bahwa 3 tahun itu kan kita memang, 3 tahun atau 5 tahun terakhir itu kan kita mengalami kemunduran demokrasi gitu kan. Dan pada saat yang sama itu juga diikuti oleh kemunduran kebebasan media gitu kan. Jadi kalau konsekuensi logis dari kemunduran demokrasi itu adalah berkurangnya kebebasan media, apa yang terjadi di Tempo itu menunjukkan bahwa memang ada regresi di kemerdekaan pers yang kita pernah punya dan sangat bebas 25 tahun terakhir gitu. Jadi saya pikir kalau ada ancaman terhadap kebebasan pers, saya terus terang agak pesimis di tengah atmosfer di mana kebebasan pers itu sendiri sedang mendapatkan Artinya ancaman. Optimis itu Anda tidak yakin bakal terungkap? Iya, karena ini kan gini, mungkin gambaran besar yang lain adalah, mungkin saya bisa mengkategorisasikan pemerintahan mungkin 5 atau 10 tahun terakhir itu kan rejim atau pemerintahan yang populis gitu kan. Jadi pemerintahan yang populis itu punya kecenderungan untuk reach out langsung ke masyarakat dengan membypass media gitu kan. Jadi kalau itu adalah modus operandinya, saya pikir media akan tidak terlalu mendapat dukungan yang konkret dan kuat gitu. Baik Kang Gunggun, kalau tadi ada teror terhadap Tempo, kemudian PCO, kemudian Enteng mengatakan ya dimakan sajalah, kemudian terjadi kontroversi. Apa yang Anda baca, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.